Huwa silatuha domir lil mufradil ghaibil mudzakkari biwawin inkanatil ha'u matmumatan wa biyain inkanat maksuratan bisyartin antaqa'a baina mutaharrikain. Saya ulang. Maddus silatis sughra huwa silatuha id-dhamir lil mufradil ghaibil mudzakkari biwawin inkanatil ha'u matmumah wa biyain inkanat maksurah bisyartin antaqa'a baina mutaharrikain. Sudah, Ibu? Maddusilati sugro, maksilah sugro, huwa adalah silatuha id-dhamir, memanjangkan hak domir, lil mufradi, bentuk satu ya, bentuk mufrad ya, lil mufrad untuk bentuk mufrad, al-ghaibi untuk orang ketiga tunggal ya, ini disebut dengan al-ghaib yaitu domir orang ketiga tunggal, maksudnya pengganti kata dia. Lil ghaibi al-mudzakkar dan jenisnya mudzakkar atau jenis laki-laki. Saya ulang. Maddu silati sugro, matsila sugro, huwa adalah silatuha id-domir, pengganti hak domir, lil mufrodi untuk orang untuk tunggal, mufrodil ghaibi untuk orang ketiga tunggal. Ya, al-mudzakkar jenis laki-laki. Biwawin dengan menambahkan waw. Inkanatil ha'u jika hak domirnya tadi itu matmumah dhammah. Jika hak domirnya dhammah, wa biyain dan ditambahkan ya. Inkanat maksurah jika hak domirnya kasroh. Bisyartin dengan syarat antaqa'a hak domir tadi itu antaqa'a terletak baina mutaharrikain di antara dua huruf hidup. Itu syaratnya. Jadi kalau salah satunya mati, depannya mati atau belakangnya mati, maka ini tidak berlaku. Saya ulang sekali lagi terjemahannya. Maddus silati sugro, matsilah sugro, huwa adalah silatu ha'id domir, pengganti hak domir, lil mufrodil ghaibi, untuk orang ketiga tunggal, al-mudzakkar jenis laki-laki. Biwawin dengan waw, dengan menambahkan waw, inkanatil ha'u, apabila haknya matmumah, berharokat dhammah, wa biyain dan menambahkan ya, inkanat maksuroh jika haknya kasroh. Bisyartin dengan syarat antaqa'a dia terletak baina mutaharrikain di antara dua huruf hidup. Sudah, Ibu? Sudah lengkap semua? Belum, Ustaz. Saya ulang sekali lagi ya. Maddus silati sugro, matsilah sugro, huwa adalah
Sebenarnya artinya ada di bawah ya Bu. Ringkasan arti terjemahannya ada di bawah, cuma saya terjemahkan per kata. Biar Ibu sambil belajar. Huwa adalah silatuha id-domir, memanjangkan hak domir lil mufrodil goibi, untuk orang ketiga tunggal, al-mudzakkari jenis laki-laki, biwawin dengan waw atau dengan menambahkan waw juga bisa. Ingkanatil ha'u jika hanya matmumah berharokat dommah. Wabiyain dan menambahkan ya ingkanat maksuroh jika haknya kasroh. Bisyartin dengan syarat antaqo'a terletak baina mutaharrikain terletak antara dua huruf hidup. Oke, coba dibaca dulu Ibu Indah. Ya, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Maddus silati sughra, mad silah sughra, wa silatu ha ud-dhamiri. Mad silah sughra adalah memanjang. Ini Arabnya dulu atau langsung sama artinya, Mi? Bisa sambil langsung diterjemahkan boleh. Oh ya, bismillah. Maddus silati sughra, mad silah sughra, huwa adalah silatuhad dhamiril huwa silatuhad dhamiril lil mufradil ghaibil mudzakkari. Matsilah sugro adalah memanjangkan hak dhamir lil mufradil ghaib untuk memanjangkan hak Orang dhamir ketiga tunggal. lil mufradil ghaibi untuk bentuk mufrad ingkanatil ha'u matmumatan jika haknya itu berharokat dhammah. Wa biyain dan menambahkan huruf ya ingkanat maksuratan jika berharokat kasroh. Bisyartin dengan syarat antaqo'a terletak baina mutaharrikaini terletak di antara dua huruf yang hidup. Syukron, Masya Allah, barakallahu fik. Baik, sekarang diperhatikan Ibu-Ibu. Jadi yang mana masilatus sugro ya, memanjangkan hak domir. Jadi hak domir di Quran itu ada tiga bentuknya ya, yang berharokat dhamma, berharokat kasro, dan berharokat fathah. Untuk harokat dhamma dan kasro itu untuk jenis laki-laki ya, lil mudzakkar. Hu dengan hi. Sementara ha itu untuk muannas, untuk perempuan. Nah, untuk masilatus sugro tidak berlaku untuk muannas. Jadi dia cuma berlaku untuk apa? Lil mufradil ghaibil mudzakkari, bentuk ketiga tunggal jenis laki-laki. Jadi dia cuma berharokat dhamma dengan berharokat kasroh. Jadi kalau ha tidak ya, cuma hu dengan hi. Nah, bagaimana caranya? Biwawin ingkanatil ha umat mumah. Ditambahkan waw di depannya jika dia berharokat dhamma. Nah, ibu-ibu lah contohnya yang dalam kotak ya. Inna robbahu, ini yang dimaksud. Ya, hu-nya berharokat dhamma. Ya. Hak domirnya berharokat dhamma. Maka ditambahkan waw kecil di depannya. Ya. Jadi tanda waw kecil di depannya, kalau ibu baca Quran, itu menandakan bahwa di situ ada mad silatus sugro. Maka harus dipanjangkan dua harokat. Ya. Inna robbahu atau satu ayunan saja. Nah, kana bihi. Nah, ini juga hak domir. Wabiyain ingkana maksuro, dan ditambahkan ya. Ibu lihat yang bentuk siku-siku itu adalah iya, yang ditambahkan di depannya hak domir berharokat kasro. Jadi baik tanda waw kecil ataupun tanda siku-siku dalam Quran, maka di situ ada hukum mad silatus sugro.
Ya. Jadi intinya begini. Matsilah sugro itu apabila ada H bertemu dengan huruf selain hamzah. Itu saya intinya, ya. Jika ada huruf H bertemu ada hak domir bertemu dengan huruf selain hamzah. Tetapi bisyartin dengan syarat antako abaina mutaharrikain, hak domir itu terletak di antara dua huruf hidup. Coba ibu-ibu perhatikan, hu itu di belakangnya ada ba berharokat fathah dan di depannya ada kaf berharokat fathah. Ini yang dimaksud dengan dua huruf hidup. Haknya itu berada di antara dua huruf hidup, maka di sini berlaku hukum mat silatus sugro. Jika ada matsilatus sugro tapi di belakangnya itu sukun, ya sukun bukan huruf hidup, maka matsilatus sugro ini tidak berlaku. Dipahami Bu ya? Kalau Ibu belum paham, katakan saja. Saya bisa mengulang penjelasan. Baik, Ibu Indah, silakan. Oh iya, silakan. Ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? Tidak ada. Silakan, Ibu. Ibu Ida mau bertanya? Iya, minta tolong diulangi, saya Oke. kurang paham kok dari awal nih. Oke, baik, saya ulang ya. Matsila sugro itu jika ada hak domir, hak pengganti orang ketiga, jenis laki-laki, tunggal. Ya. Dengan menambahkan waw kalau hak domirnya domma, berharokat domma. Bu Ida lihat contoh dalam kotak. Inna robbahu. Nahu ini yang dimaksud dengan hak domir. Ya, hak domir. Harokatnya domma. Maka ada tanda waw kecil di depannya. Menandakan bahwa hak domir itu harus dibaca dua harokat. Dan hukumnya adalah hukum matsilatis sugro. Ya. Kemudian wabiyain menambahkan ya ingkana maksuro jika hak domirnya kasroh. Lihat sambungannya. Kana bihi. Hi ini juga hak domir, ya, hak domir. Tapi karena dia berharokat kasro, maka ditambahkan iya di depannya. Itu gambar siku-siku itu huruf ya. Jadi baik robbahu maupun bihi, ini dua-duanya matsilatis sugro. Dibaca dua harokat. Ibu Ida ya. Nanti kalau praktek bacaan nanti insya Allah akan banyak muncul kalimat-kalimatnya. Nanti kita akan perdalam lagi. Silahkan Ibu Indah, baris pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atharna bihi naqa'a. Fawasaqna bihi jam'a. Fa'akramahu wa na'amah. Oke, silakan ditunjukkan yang mana matsilatus sughronya. Matsilatus sughro bihi ada fa'atharna bihi, bihinya di situ Mi, kemudian fawasatona bihi juga, kemudian fa'akramahu. Baik. Kemudian di kalimat naqa'a itu mat apa? Mat iwad. Bagus. Insyaallah barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Amin. Ibu Hikmah, silahkan dibuka mikrofonnya. Ibu Hikmah sudah monitor? Ya Umi. Ada Umi Bu siapa namanya? Bu Rifda sudah bergabung. Ibu Hikmah sudah monitor? Iya Umi. Silakan baris kedua. Ila rabbihi ma'aba. Ila rabbihi ma'aba. Oke, saya ingatkan ya bahwa semua mat tabi'i itu satu ayunan, dua ketukan atau satu ayunan. Jadi harus konsisten. Ila dengan hi dengan ma'a ba itu sama durasinya. Ila rabbihi ma'aba. Satu ayunan, satu ayunan, satu ayunan. Silakan diulang. Ila rabbihi ma'aba. Oke, terus Utiya kitabahu biyaminih linukhrija bihi
Ni tidak boleh dipanjangkan karena tidak ada ya sukun di situ. Satu ketukan biyamini. 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 Ya, silakan diulang dari utia. Utiya kitabahu biyamini. Oke, sekarang dorongan H dari pangkal tenggorokan. Kitabahu, bahu, hu. Utiya kitabahu biyamini. Insyaallah. Oke, lanjut. Linukhrija bihi habba. Baik, silahkan ditunjukkan semua matsilatus sughronya. Yang pertama dikata robbihi. Ya, kemudian Kalimat yang kedua dikata kitabahu. oke. Terus Kemudian yang ketiga kata bihi. bagus. Sekarang Ibu Hikmah di kalimat ma'aba, ma'a itu mat apa? Mat iwat ya, Mi. Yang ma'a Huruf hamzah. Pas Mi. pas. Ada yang tahu? Mat badal Mat badal. Makanya pengertian mat itu harus diperhatikan ya. Oh iya, huruf Karena hamzah. dia itu mirip-mirip. Iya. Mat tobi'i, mat badal mirip. Kemudian mat alif sukun, mat lin mirip. Jadi kita harus hafal pengertiannya. Jadi kalau ada hamzah mendahului mat, maka dia mat badal, bukan mat tobi'i, ya. Ya, Mi. Oke, yang ba-nya mat apa? Ba. Ma'aba. Mat iwat ya, Mi. Oke, mat iwat bagus, insyaallah, barakallahu fiik. Kalau sudah setenya begini sudah bisa kan rasanya lega gitu loh. Oke, Ibu Uci, silahkan baris berikutnya. ila rabbihi sabila. Panjang. Iya, sudah betul. Inna hadhihi tadhkirah. Oke, la-nya sifatnya kan dia rokhawah, dialirkan. Tazkiroh. Coba diulang. Inna hadhihi tadhkirah. Ujung lidah ketemu gigi seri atas. Tadhkirah. Oke, lanjut. Kana wa'duhu kana. Nah-nya satu ketukan. Nah-nya enggak panjang, satu ketukan saja. Kana. Iya, betul. Ya. Oke, silakan Bu Suci. Jadi yang mana matsilahnya? Rabbihi. Oke. Hadhihi. Yang wa'duhu. Iya, wa'duhu. Oke, sekarang dikatakan. Nah, ka itu mat apa? Mat tabi'i. Bagus. Yang maf'ula? Mat iwat. Insyaallah, barakallahu fiik. Ibu Jumriyah, silakan lanjut. Baris keempat. Yaj'allahu makhraja.
Wa in Rokhawah dialirkan roja. makhraja. Filza. Jangan sampai dibaca panjang. Oh, ada ya di depannya, ya ada ya siku-siku berarti dibaca 2 harokat. Yang penting Ibu cukup hafalkan ayatnya saja, surah apa, ayat berapa untuk 2 ini. Yang selainnya bisa. Yang selainnya itu Bu, walaupun Ibu baca Quran tidak ada tanda siku-siku, tidak ada tanda ya atau tidak ada tanda wawu kecil di depannya, itu Ibu sudah bisa. Kalau sudah paham hukumnya, insya Allah bacaannya pasti 2 harokat ya.
Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sudah selesai mat-mat yang sejenis atau sekelompok dengan mat tobi'i. Sekarang kita masuk ke mat far'i. Mat far'i yang bisa babis sukun ba'da maddul asli. Mat far'i yang disebabkan sukun di halaman 7 ya Bu, silakan dibuka. Mat far'i bisa babis sukun yang disebabkan sukun ba'da maddul asli, setelah mat asli. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah al-maddul aridu lis-sukun. Al-maddul aridu lis-sukuni. Yang pertama adalah mad arid lis-sukun. Apa al-maddul aridu lis-sukuni itu? Huwa adalah an ya'ti harful maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan 'aridan bisababil waqfi wa yamuddu bimiqdarin ithnani au arba' au sitta harokat. Saya ulang. Al-maddul 'aridu lis-sukuni huwa an ya'ti harful maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan 'aridan bisababil waqfi wa yamuddu bimiqdarin ithnani au arba' au sitta harokat. Al-maddul 'aridu lis-sukuni, mad 'arid lis-sukun, huwa adalah an ya'ti, jika ada, ya, atau jika terdapat juga boleh. Jika ada harful mad, jika ada huruf mad, wa ba'dahu harfun sakinun, dan sesudah huruf mad itu ada huruf sukun. Saya ulang. Huwa an ya'ti harful mad, jika ada huruf mad. Jadi kalau saya sebut huruf mad, ibu-ibu langsung ingat alif, waw, ya, sukun, ya. Salah satunya. Jika ada 3 huruf tadi itu, salah satunya. Kemudian wa ba'dahu, setelahnya itu harfun sakin, ada huruf yang disukun. Kita sukun hurufnya. Sukunan 'aridon, dengan sukun tidak asli. Bukan sukun asli. Bisababil waqfi, tapi karena disebabkan waqaf. Jadi dia sukun karena kita mau waqaf. Jadi dimatikan. Wa yamuddu, maka dipanjangkan bimikdarin, dengan durasi itsnan, 2, au arba, atau 4, au sitta harokat, atau 6 harokat. 2, 4, atau 6 harokat. Saya ulang sekali lagi. Al-maddul 'aridu lis-sukuni, mad 'arid lis-sukun, huwa adalah an ya'ti, jika ada harful mad, huruf mad, wa ba'dahu, dan setelahnya harfun sakinun, huruf sukun, sukunan 'aridon, sukun yang tidak asli, bisa babil waqfi, tapi disebabkan karena waqaf, wa yamuddu, dan dipanjangkan bimikdarin, dengan durasi itsnan, 2, au arba'a, atau 4, au